Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 3501-3500 Binatang Iblis yang Menanam Surga Menyerang. Hah, mereka benar-benar membukanya. Ketika Wang Xian melihat istana naga dibuka, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Para ahli dari garis keturunan naga leluhur kita pernah berkata bahwa jika mereka mati, selama mereka memiliki garis keturunan naga suci dari garis keturunan naga leluhur, mereka akan memiliki peluang besar untuk membuka istana naga mereka. Sosok dengan jenggot naga hijau berkata sambil tersenyum. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Ini juga kepercayaan para ahli dari garis keturunan naga leluhur pada murid-murid mereka. Mereka tidak ingin harta mereka diperoleh oleh orang lain atau terdiam setelah kematian mereka yang tidak disengaja. Ketika istana naga Azure dibuka, semburan aura naga biru datang memancar. Mata sosok dengan Azure Dragon Beard berkedip saat mereka berjalan langsung ke istana. Raja Naga, tolong. Saat mereka berbicara, Wang Xian mengikuti di belakang mereka. Saat mereka masuk, mereka melihat sebuah pohon raksasa. Pohon raksasa itu terletak di kiri dan kanan depan. Ada 8 kata yang terukir di atasnya. Naga surgawi bersemangat tinggi. Dia berada di puncak lagi. Kedelapan kata ini mengungkapkan harapan senior naga hijau ini untuk klan naga surgawi. Sayangnya, dia tidak akan pernah bisa melihat momen ketika naga surgawi berada di puncak lagi. Melihat kata-kata ini, Azure Dragon, Su Ying, dan yang lainnya merasakan kedinginan di hati mereka saat mereka membungkuk dengan hormat. Wang Xian juga membungkukkan tubuhnya. Dia sangat menghormati orang yang begitu kuat. Kami, para murid naga leluhur, telah melangkah ke istana naga senior dan mewarisi istana naga senior dan wasiat. Kami pasti akan membalaskan dendam senior. Naga Azure, Su Ying, dan yang lainnya dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka bersumpah dengan hormat. Setelah berhenti di depan selama beberapa detik, semua orang masuk. Tata letak istana naga pada dasarnya sama. Setelah melewati posisi di depan, mereka sampai di kebun herbal istana naga. Begitu banyak buah surgawi dan pohon surgawi. Saat tiba di kebun herbal, mata Wang Xian menunjukkan ekspresi takjub. Di istana naga senior naga hijau ini, ada banyak tumbuhan surgawi dan buah-buahan serta pohon-pohon surgawi dari tingkat ketiga penguasa alam semesta. Mereka pasti tak ternilai harganya. Kelompok itu melihat mereka tetapi tidak segera mengambilnya. Mereka tidak hanya ingin mengambil harta ini, mereka ingin mengambil seluruh istana naga. Kelompok itu terus berjalan maju, dan istana Raja Naga muncul di depan mata semua orang. Setelah memasuki istana Raja Naga, ada bunga di sisi kiri dan kanan. Bunganya sangat indah dan harum. Mereka memiliki kecerdasan. Suara Raja Sentuhan Air tiba-tiba terdengar. Apakah kalian semua ahli dari garis keturunan naga leluhur? Begitu dia selesai berbicara, bunga-bunga di sekelilingnya langsung berubah menjadi bentuk manusia. Mereka menatap mereka dan bertanya. Bayangan kumis naga Azure dan yang lainnya sedikit terkejut dan langsung mengangguk. Kami adalah murid Azure Dragon dari garis keturunan naga leluhur, keturunan dari Lord Bunga Azure Dragon Loin. Bayangan jenggot naga hijau dan yang lainnya segera berubah menjadi naga yang saleh untuk mengungkap identitas mereka. Kakak sudah mati, dan dia tidak akan pernah bisa kembali. Lebih dari 10 wanita yang telah berubah menjadi bunga berkata dengan sedih, mata mereka berkaca-kaca. Kami akan mewarisi kehendak senior. Bayangan jenggot naga hijau dan yang lainnya membungkuk pada peri bunga. Kakak berkata bahwa jika dia mati, makhluk besar dari garis keturunan naga leluhur yang merupakan penguasa alam semesta elemen kayu ke atas dapat mewarisi segalanya darinya. Seorang peri bunga di tengah berkata sambil melihat mereka. Siapa di antara kalian yang akan mewarisi istana naga ini? Raja Naga, aku akan mewarisi istana naga ini. Semua sumber daya di istana naga akan menjadi milik Anda. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan bisa mendapatkan istana naga senior. Mungkin, itu akan jatuh ke tangan naga suci. Kumis naga hijau memandang Wang Xian, menangkupkan tangannya dan berkata. Baiklah, Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Istana naga milik Master Alam Semesta dengan kekuatan tempur level 3 sangat berharga. Namun, nilai harta di istana naga ini sedikit lebih tinggi dari istana naga ini. Wang Xian sangat puas dengan perolehannya. Lagi pula,
Istana naga ini milik garis keturunan naga leluhur. Dua master alam semesta tingkat 2 lagi, naga cahaya surgawi, telah jatuh. Pada saat yang sama, di ruang hampa, Raja Naga Suci menerima berita dari bawahannya. Wajahnya sangat suram. Naga cahaya surgawi adalah tulang punggung dari garis keturunan naga suci. Ada kurang dari 100 naga cahaya surgawi berdarah murni di seluruh garis keturunan naga suci. Bahkan ada lebih sedikit master alam semesta level 2. Namun dua lainnya telah jatuh. Tuan Kaisar Naga Suci, mereka disergap dan dibunuh ketika mereka mencoba mengambil alih istana naga hijau. Kekuatan pihak lain sangat menakutkan. Di sampingnya, seekor naga ringan melaporkan. Garis keturunan naga leluhur, HMPH, serahkan masalah di sana kepada klan Tianxi. Beritahu mereka bahwa kami tidak menginginkan istana naga hijau lagi, kami akan memberikan semuanya kepada mereka. Raja Naga Suci dengan dingin mendengus dan berkata, "Itu adalah Raja Naga Suci." Naga cahaya surgawi di sampingnya segera menjawab, "Garis keturunan naga leluhur, kamu tidak jauh dari kepunahan." Raja Naga Suci menatap Pantom di depannya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuhnya bergerak dan dia terbang lurus ke depan. Segera, dia berada di hutan yang sangat besar. Itu adalah hutan yang sangat istimewa. Pohon-pohon berlarian, dan rerumputan beterbangan. Cabang-cabang menari. Di tengah, ada pohon besar. Pengumuman, kami novel ringan. Silakan tandai situs baru kami. Maaf untuk ketidaknyamanannya. Terima kasih banyak. Seluruh pohon menutupi langit dan matahari, dan itu sebesar beberapa planet. Di langit di atas pepohonan, beberapa pohon perlahan mendarat di tanah. Istana naga dari Master Alam Semesta tingkat 3 sangat berguna bagi kami. Aku akan datang ke sini secara pribadi, dan kalian bertiga akan membawa istana naga bersamaku. Binatang iblis tumbuhan langit emas berkata dengan enteng. Itu Tuan Jin Huan. Kita harus pergi ke sana secepat mungkin. Jika tidak, garis keturunan naga leluhur mungkin akan mendapatkan istana naga. Askai Plan Demon Beast segera menjawab. Apakah kamu sudah menempatkan bibit tanaman langit? Binatang setan tumbuhan langit emas berbentuk manusia setinggi 10 meter itu melirik ketiga bawahannya dan bertanya. Benih telah ditanam. 3 binatang iblis tanaman langit adalah 3 binatang iblis tanaman langit yang telah melarikan diri belum lama ini. Mereka menjawab. Ayo pergi, kita akan segera pergi ke sana. Binatang iblis tanaman Golden Hoop menjawab dengan acuh tak acuh. Dia mengulurkan cabang dan benih muncul di depannya. Perlahan, tubuhnya mulai memasuki benih. Kali ini sangat lambat. Setelah 5-6 jam, hanya separuh tubuhnya yang hilang. Pada saat yang sama, di bagian tertentu dari sungai bawah tanah, benih yang terkubur di dasar sungai perlahan mulai tumbuh. Satu persatu, bunga besar muncul dan perlahan mekar. Setelah lebih dari 10 jam, 9 biji itu tumbuh hingga berukuran lebih dari 10 meter. Mereka tampak seperti teratai, tetapi sedang mekar. Pada saat ini, teratai mulai mekar, dan sosok-sosok muncul di dalamnya. Pembangkit tenaga dari binatang iblis yang menanam langit. Ini adalah salah satu kemampuan yang kuat dari binatang iblis yang menanam di langit. Selama mereka meninggalkan benih di satu tempat, tubuh asli mereka bisa dipindahkan ke sini. Meski akan memakan waktu lama, dibandingkan dengan terburu-buru ke sini, ini bisa menghemat banyak waktu. Tentu saja, ini juga merugikan. Jika bijinya hancur, atau jika bijinya hancur saat tumbuh, maka mereka juga tidak akan bisa berteleportasi. Ayo pergi dan hancurkan murid-murid dari garis keturunan naga leluhur. Istana Azure Dragon adalah milik kita. Tubuh Golden Hope Sky Plan Demon Beast memancarkan kilau dan aura pembunuh. Bab 3502-3501 Battle Lord Level 3. Tuan, salah satunya adalah naga hijau yang kuat. Dia bisa langsung membunuh penguasa alam semesta level 2. Bahkan 2 naga ringan dibunuh olehnya. Dia memiliki sepasang sayap yang kuat. Tidak hanya harta karun, tetapi juga dapat menampilkan kecepatan penguasa alam semesta level 3. 9 binatang iblis tumbuhan langit bola-balik melalui dasar sungai, dan prajurit binatang iblis tumbuhan langit melapor ke binatang iblis tumbuhan langit cincin emas. Naga hijau keturunan murni. Saya hanya bisa menghancurkannya dan menyerapnya sebagai makanan. Mata Gold Ring Sky Plan Demon Beast bersinar, dan ekspresi antisipasi muncul di wajahnya.
Naga hijau adalah makanan yang sangat berharga baginya. Jika dia bisa menyerapnya, dia mungkin bisa meningkatkan kekuatannya lagi. 8 binatang tanaman langit lingkaran emas tersenyum ketika mereka melihat kepercayaan tuan mereka. Tuan mereka adalah keberadaan yang bermutasi di antara binatang tumbuhan langit. Dia memiliki atribut kayu dan emas dan sangat kuat. 9 ahli binatang tumbuhan langit terbang menuju istana naga Azure. Mereka sangat cepat dan istana naga tidak jauh dari mereka. Pada saat ini, di istana naga, bayangan kumis naga hijau sedang menyempurnakan istana naga ini. Wang Xian mulai melahap semua sumber daya dan dengan cepat mengubahnya menjadi Dragon Key. Meskipun ada lebih banyak sumber daya di sini, masih ada jarak yang harus ditempuh sebelum Wang Xian dapat mencapai terobosan. Butuh beberapa waktu bagi bayangan kumis naga hijau untuk menyempurnakan istana naga ini. Selain itu, dia tidak bisa sepenuhnya menyempurnakannya. Dia hanya bisa mengendalikan istana naga ini secara sederhana. Waktu berlalu, dan di depan istana naga, 9 binatang iblis tanaman langit muncul. Mereka melihat sekeliling. Hualala, cabang emas memanjang dari Golden Sky Plan Demon Beast, dan cermin emas muncul. Mereka telah memasuki istana naga. Bagus, kita bisa menangkap mereka di toples dan membunuh mereka semua. Dia melihat istana naga dan tersenyum. Tuan, kita bisa mengunci mereka sepenuhnya di sana. Seekor binatang iblis yang menanam langit berkata dengan mata berbinar. Oke, binatang iblis penanaman cincin emas mengangguk dan terbang ke langit di atas istana naga. Keluarkan pohon yang melahap itu. Dia berkata. Ya Pak, seekor binatang iblis penanaman langit melambaikan tangannya dan sebatang pohon terbang ke depan binatang iblis penanaman cincin-cincin emas. Akar pohon ini tampak seperti mulut besar yang terbuka. Akarnya mendarat di pohon satu persatu dan gelombang energi mengalir masuk. Pada saat berikutnya, dahan menutupi istana naga. Jaga keempat gerbang naga. Bunuh siapa saja yang keluar. Pabrik langit lingkaran emas memesan. Baik tuanku. 8 binatang iblis tanaman surga menjawab. Mereka segera sampai di puncak keempat gerbang naga dan menutupinya dengan duri. Di istana naga Azure, Wang Xian sedang duduk bersila di istana naga menyerap sumber daya. Ketika dia merasakan situasi di luar, dia membuka matanya dan segera melihat ke atas. Pada saat ini, bayangan kumis naga Azure di aula Raja Naga juga segera membuka matanya. Berdengung. Dengan pikiran, dia bisa melihat semuanya dengan jelas di luar istana naga. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Azure Dragon Moon dan yang lainnya terbang menuju Wang Xian dengan ekspresi serius. Bagaimana ini mungkin? Mereka melarikan diri kembali ke kerajaan surgawi mereka dalam sekejap. Bagaimana mereka bergegas begitu cepat? Seorang ahli dari garis keturunan naga suci berkata dengan ekspresi canggung. Ekspresi bayangan jenggot naga hijau juga agak canggung. Lawannya sangat kuat. Jika indera saya tidak salah, dia adalah penguasa alam semesta tingkat 3. Dia berbicara dengan ekspresi serius. Pengumuman, kami novel ringan. Silakan tandai situs baru kami. Maaf untuk ketidaknyamanannya. Terima kasih banyak. Master alam semesta tingkat 3 bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. 8 binatang iblis tanaman langit di sekitar adalah penguasa tingkat 2 alam semesta. Wang Xian merasakan bagian luar dan sedikit mengernyit. Berbicara secara logis, binatang iblis tanaman langit dan yang lainnya seharusnya melarikan diri kembali ke kerajaan surgawi mereka. Jika mereka ingin bergegas lagi, paling cepat akan memakan waktu beberapa bulan. Jika jaraknya relatif jauh, bisa memakan waktu beberapa tahun. Namun, pihak lain telah bergegas hanya dalam belasan jam. Ini benar-benar di luar harapan mereka. Pihak lain telah menggunakan pohon itu untuk menjerat seluruh istana naga, dan mereka benar-benar terjebak. Kecuali mereka menyerah pada istana naga ini. Tidak baik. Saya dapat merasakan bahwa ruang di sekitar kita telah disegel. Pada saat ini, ekspresi Azure Dragon Whisker Shadow berubah drastis saat dia berbicara. Wang Xian merasakan sejenak. Ruang ini memang benar-benar tertutup. Dia melihat keluar saat matanya berbinar. Kita harus menerobos. Jika tidak, jika pihak lain benar-benar menyegel istana naga, kita akan mendapat masalah. Bayangan kumis naga Azure memandang Wang Xian dengan ekspresi serius dan berkata. Saudara bayangan kumis naga Azure,
berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mengendalikan istana naga ini? Wang Xian bertanya padanya. Setidaknya 3 bulan. Sosok dengan janggut naga biru menjawab, setelah saya pada dasarnya menyempurnakan istana naga ini, saya akan dapat memanfaatkan sebagian dari kekuatannya. 3 bulan. Wang Xian merenung sejenak. Pertama-tama aku akan memancing master level 3 alam semesta itu untuk mengulur waktu. Jika tidak ada kesempatan, saya akan mengirim seseorang untuk membawa Anda pergi. Raja Naga, Anda ingin menjabarkan master itu? Tidak, ini terlalu berbahaya. Green Dragon Moon segera menggelengkan kepalanya. Hehehe, jangan khawatir. Karena saya berani bergerak, saya memiliki kepercayaan diri. Wang Xian tersenyum dan menyipitkan matanya saat dia menatap Golden Heaven Plan Demonic Beast. Jika tidak memiliki harta yang kuat, Wang Xian pasti bisa menjabarkannya. Saudara Naga Hijau, tolong kendalikan istana naga ini secepat mungkin. Saya akan keluar dan mencobanya. Wang Xian terus berbicara kepada mereka. Ini, ekspresi King Long Suying berubah. Dia menangkupkan tangannya ke arahnya dan berkata, Raja Naga, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, seorang murid dari Istana Nagaku akan datang nanti. Jika benar-benar tidak ada cara lain, mereka bisa membawa kalian keluar dari sini. Wang Xian berbicara kepada mereka. Tubuhnya bergerak dan dia terbang menuju gerbang naga. Di pintu masuk gerbang naga, dia mendirikan altar roh iblis dan mengirim pesan ke sebuah kebohongan. Setelah menerima jawabannya, dia menatap keluar. Seorang master alam semesta tingkat 3, aku akan mencobanya hari ini. Wang Xian bergumam. Roh-roh muncul di bahunya sementara avatar hantu muncul di satu sisi. Raja sentuhan air telah berbaring di bahu yang lain sementara batu kilangan 5 elemen melayang di atas kepalanya. Di sekelilingnya, lempengan naga Taiji sedang menyebarkan berita. Detik berikutnya, tubuhnya langsung bergerak. Mengaum, mengaum, mengaum. Naga surgawi di batu 5 elemen mengeluarkan raungan dan langsung menghempaskan duri yang menutupi gerbang naga. Musuh mulai melakukan serangan balik. Ketika dua pembangkit tenaga binatang iblis tumbuhan surga di gerbang naga melihat bahwa duri yang diletakkan telah patah, mata mereka terfokus, dan ekspresi mengerikan muncul di wajah mereka. Mereka tidak ragu sama sekali dan langsung membombardir pintu masuk. Bab 3503 di bawah 3502 Battle Master dengan kekuatan tempur level 3. Wosh! Suara mendesing. Suara mendesing. Banyak duri yang sangat tajam menutupi Wang Xian. Menabrak. Wang Xian mengepakkan sayap sucinya yang belum tahu. Naga Taichi mengelilinginya sementara Raja Tentakel Air membentuk garis pertahanan. Ledakan. Dia benar-benar menahan serangan lawannya. Dia mengepakkan sayap sucinya yang belum tahu dan menyerang binatang iblis tumbuhan langit lingkaran emas di langit. Hah! Binatang iblis tanaman Golden Hope Sky menatap Wang Xian dengan tatapan dingin dan menghina. Naga biru, kamu mencari kematian. Menabrak. Pada saat berikutnya, banyak cabang seperti logam menyerang Wang Xian. Wang Xian memfokuskan pandangannya. Gelombang energi melonjak ke dalam 5 elemen Millstone dan langsung menuju cabang emas. Semangat elf yang menemani mulai menguatkannya. Raja sentuhan air dan avatar Nether Spirit-nya juga menyerang pada saat bersamaan. Dengan kekuatan gabungan kita bisa menahannya. Water Touch King meraung dengan percaya diri. Terlepas dari apakah itu Wang Xian, batu giling 5 elemen, atau Raja Sentuhan Air, mereka tidak dapat dipahami oleh ahli biasa pada tingkat yang sama. Mereka dapat dengan mudah membunuh keberadaan pada level yang sama. Semua serangan bertabrakan dengan cabang-cabang cahaya emas, mengakibatkan benturan keras. Ledakan, cabang-cabang cahaya keemasan mulai meleleh, begitu pula serangan Wang Xian. Itu diblokir. Hah! Di depan, binatang iblis tumbuhan surgawi lingkaran emas sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Tatapannya menyapu tubuh Wang Xian, dan matanya berbinar. Apa itu? Elf, pendamping, dan avatar hantu abis. Bagaimana ini mungkin? Kesempatan macam apa ini? Binatang iblis tanaman Golden Hope Celestial mengungkapkan ekspresi terkejut. Menabrak. Pada saat berikutnya, matanya memancarkan cahaya yang membakar saat dia menyerang Wang Xian secara langsung. Menyerang. Wang Xian menggeram dengan suara rendah. Raja Tentakel Air dengan sayap suci yang belum tahu terbang ke kedua sisi sementara avatar Abyss Ghost berada di tengah. Wang Xian, sebaliknya, mengandalkan kecepatannya dan menghilang dalam sekejap.
Dia tiba di posisi di atas Raja Waterspout. HMPH, kecepatanmu tidak buruk. Namun, dengan kecepatan ini, kamu masih ingin menekanku. Binatang iblis tumbuhan Golden Hoop Celestial mendengus dingin. Banyak cabang emas menjulur dari tubuhnya. Ada daun emas yang menempel di dahan. Daun ini sangat tajam. Serangannya menyelimuti Raja Waterspout dan Netherworld Ghost Avatar. Bang, 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 suara tabrakan terdengar sekali lagi. Kali ini, tubuh Wang Xian terlempar ke belakang. Mengaum, mengaum, mengaum. Dia mengeluarkan raungan liar dan langsung berubah menjadi naga biru. Dengan lambaian cakar naganya, dia menyerang Wang Xian satu persatu. Golden Wild, musnahkan mereka. TSK, aku benar-benar tidak menyangka naga biru memiliki begitu banyak keberuntungan. Hari ini, keberuntunganmu semua milikku. Binatang iblis tanaman Golden Hoop Sky mengeluarkan raungan liar dan daun emas menyapu ke arah Wang Xian dan yang lainnya. Itu seperti badai yang meniup dedaunan yang sangat tajam, memotong kekosongan dan menyerang tanpa pandang bulu. Ketika Wang Xian melihat serangan ini, ekspresinya sedikit berubah. Sosoknya melintas dan dia langsung tiba di sisi pabrik penggilingan 5 elemen. Mengandalkan kecepatannya, dia berkumpul bersama dengan avatar hantu Raja Kontak Air. Membela, dia menggeram dengan suara rendah saat lapisan pertahanan berdiri di depannya. Ledakan, 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 serangan mengerikan itu mendarat di tanah. Wang Xian dan yang lainnya berhasil bertahan melawannya. Naga suci bermain dengan manik-manik. Wang Xian menggeram dan melepaskan serangan aspek terkuatnya. Bayangan naga surgawi muncul. Itu membawa manik naga dan menyerang tanaman langit lingkaran emas secara langsung. Surga melahap. Raja sentuhan air berteriak keras. Lubang hitam muncul di sekitar air sungai. Mereka secara bertahap membesar dan langsung menuju ke pabrik Golden Hoop Sky. HMPH, bentuk kehidupan tingkat 2 yang lemah yang merupakan penguasa alam semesta. Beraninya kamu memprovokasi aku. Pabrik Golden Hoop Sky sangat marah ketika melihat bahwa serangannya diblokir satu demi satu. Tubuhnya mulai mengembang dengan gila-gilaan. Segera, tubuhnya tumbuh hingga ukuran puluhan ribu meter. Banyak cabang emas menutupi Wang Xian dan yang lainnya. Raja Naga, kita tidak bisa mengalahkannya. Water Touch King melihat kekuatan binatang iblis tanaman Golden Hoop Celestial dan berkata, mudah bertarung untuk sementara waktu, tetapi tidak mungkin mengalahkan pihak lain. Ayo pergi. Wang Xian juga mengerti bahwa sudah cukup baik bagi mereka untuk melawannya ketika mereka bergabung. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan pihak lain. Yang perlu dia lakukan hanyalah menarik pihak lain. Wang Xian mengepakkan sayap sucinya yang belum tahu dan langsung kabur ke kejauhan. Jika kamu ingin melarikan diri, kamu harus mati. Benih kehidupan, pengejaran jiwa. Ketika binatang iblis tanaman Golden Hoop Sky melihatnya melarikan diri, ia melambaikan cabang-cabangnya dan benih langsung melesat ke arah Wang Xian. Hah! Wang Xian merasakan benih ini dan ekspresinya sedikit berubah. Dia ingin segera mengelak. Namun, benih aneh ini langsung masuk ke tubuhnya. Ketika benih memasuki tubuhnya, dia tidak merasa tidak nyaman. Selanjutnya, spesies tersebut menghilang seketika. Benda apa ini? Pikirannya bergerak. Dia segera mengerahkan kekuatan pohon leluhur untuk mencari spesies ini. Namun, pohon leluhur tidak merasakan apa-apa. Itu tidak benar. Ini adalah kunci aura saya. Ketika benih memasuki tubuh saya, tidak hanya tidak memiliki efek samping, tetapi juga memungkinkan saya untuk menyerapnya secara instan dan sedikit meningkat. Namun, ada semacam energi di dalamnya. Pihak lain dapat melacak saya melalui energi semacam ini. Pikiran Wang Xian dipenuhi dengan pikiran, dan matanya berbinar. Hahaha, sambungkan. Pada saat ini, binatang iblis tumbuhan Golden Hoop Celestial mengeluarkan tawa gila dari belakang. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Daun emas muncul di tubuhnya. Daun ini sepertinya telah tumbuh dari tubuhnya, membuatnya sedikit mengernyit. Apakah ini semacam metode untuk mencegahku kembali ke kerajaan surgawi dalam sekejap? Dia bergumam saat sedikit keseriusan muncul di wajahnya. Dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan terbang ke depan dengan cepat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Anda memiliki tanda kehidupan saya pada Anda. Anda tidak bisa melarikan diri. Binatang iblis tanaman Golden Hoop Sky berkata dengan dingin saat dia mengejar Wang Xian.
Kecepatannya tidak lebih lambat dari kecepatan Wang Xian. Lagi pula, kekuatannya satu tingkat lebih rendah dari Wang Xian. Merasakan pengejaran dari belakang, ekspresi Wang Xian berubah sedikit jelek. Sejak dia menjadi musuh dengan garis keturunan naga suci, dia telah dikejar beberapa kali. Setelah ini, aku harus meningkatkan kekuatan tempurku ke level 3 secepat mungkin. Hanya dengan begitu saya dapat menjadi tidak takut pada makhluk hidup manapun di bawah puncak semesta. Kemarahan membuncah di hati Wang Xian saat dia dengan cepat terbang ke langit. Binatang iblis tanaman Golden Hope Sky mengikuti di belakangnya. Cabang Golden Sharp menyerangnya dari waktu ke waktu. Bang! Setelah terbang selama 20 menit, Wang Xian menerobos dasar pengepungan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, duri emas berkumpul di belakang dan menembus Wang Xian. Pengumuman, kami novel ringan. Silakan tandai situs baru kami. Maaf untuk ketidaknyamanannya. Terima kasih banyak. Membela. Dia menggeram dan pertahanan tebal muncul di belakangnya. Bang! Tabrakan itu terdengar dan darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Xian. Bab 3504-3503 Elf. Aku masih jauh dari master level 3 semesta. Wang Xian menjilat darah di sudut mulutnya dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Meski baru saja terkena, luka kecil ini bisa sembuh dalam sekejap. Tatapan Wang Xian terbang ke arah dengan cepat. Dia telah mendapatkan banyak hal kali ini. Satu-satunya hal yang diperoleh bayangan kumis naga hijau dan yang lainnya adalah istana naga hijau. Karena itu, dia harus mengulur waktu untuk pihak lain. Jika tidak, bayangan jenggot naga hijau dan yang lainnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Kali ini, dia mengandalkan mereka untuk mendapatkan keuntungan ini. Secara alami, dia tidak akan meninggalkan pihak lain dengan mudah. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Pengumuman, kami novel ringan. Silakan tandai situs baru kami. Maaf untuk ketidaknyamanannya. Terima kasih banyak. Di belakang, mata Golden Hope Sky Plan Demonic Beast dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Satu demi satu, itu menyerang Wang Xian. Huala, mendorong. Tidak mungkin mengejar kita. Ling Ling melambaikan tongkat sihir teratai air di tangannya dan aliran energi disalurkan ke Wang Xian. Raja sentuhan air juga menyalurkan dorongan. Ini menyebabkan kecepatan Wang Xian sedikit meningkat. Hah! Ketika tanaman langit lingkaran emas menyadari bahwa kecepatan Wang Xian telah meningkat sedikit, ekspresinya sedikit berubah dan dia mengerutkan kening. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dia melambaikan dahan di tubuhnya dan mengejar dengan kecepatan tinggi. Wang Xian mengidentifikasi arah dan terbang dengan kecepatan tinggi. Aku tidak percaya kamu bisa bertahan lebih lama dariku. Ketika tanaman langit lingkaran emas menyadari bahwa sulit baginya untuk menahan lawannya, ekspresinya menjadi dingin dan dia terus mengejar. Wang Xian memiliki cabang dan daun emas yang dia tinggalkan. Dia bisa mengendalikan cabang dan daun ini. Selama Wang Xian ingin melarikan diri kembali ke kerajaan surgawi dalam sekejap, dia bisa mengganggunya. Ini adalah kemampuannya yang kuat. Faktanya, Wang Xian juga mengetahui hal ini. Jika dia menggunakan semua energi dari pohon leluhur, dia bisa menutupi cabang dan daun emas ini. Dia bisa melarikan diri kembali ke kerajaan surgawinya. Namun, dia tidak melakukannya. Begitu dia melarikan diri, pihak lain mungkin menargetkan istana naga Azure. Bayangan kumis naga hijau dan yang lainnya akan mendapat masalah. Ledakan, ledakan, ledakan. Wang Xian melarikan diri sementara binatang iblis tanaman Golden Hope Sky mengejarnya dari belakang. Kengerian ini mungkin menyebabkan binatang buas di sepanjang jalan bergetar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Wang Xian dan binatang iblis tanaman Golden Hope Sky selalu berada pada jarak tertentu. Sulit bagi mereka untuk memisahkan atau menutup jarak. Namun, binatang iblis tanaman Golden Hope Sky tidak akan menyerah pada Wang Xian. Seekor naga biru dengan sejumlah besar harta di tangannya, serta barang-barang yang dicurigai sebagai elf yang menyertai dan avatar hantu, membuat matanya berkobar-kobar karena gairah. Pengejaran dan pelarian berlanjut hari demi hari. Mereka melewati keterikatan dan memasuki dataran yang luas dan tak terbatas. Mereka terbang dengan cepat di atas dataran. Hah! Ke arah itu, binatang iblis tanaman Gold Hope Sky yang telah mengejar mereka selama hampir 2 bulan sedikit mengernyit. Di depan mereka, pohon-pohon besar muncul di depan mata,
penuh vitalitas yang datang dari dalam. Dunia itu tampak lebih indah. Di dalam wilayah ras elf, semua murid ras non-elf dilarang masuk. Binatang iblis tumbuhan langit hub emas bergumam. Bukan hanya ras elf, ras puncak manapun di alam semesta juga sama. Wilayah mereka, kecuali ras puncak alam semesta mengizinkan Anda masuk, mereka akan memperlakukan Anda sebagai penyusup. Menghadapi penyusup, mereka secara alami akan membunuhnya secara langsung. Aku akan baik-baik saja selama aku mengikuti di belakangnya. Hehe, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Ekspresi ganas muncul di wajah binatang iblis tanaman Golden Hope Sky saat ia terus mengikuti dari belakang. Vitalitas di depan begitu padat. Saat ini, Wang Xian juga bisa merasakan perubahan di depannya. Masing-masing dan setiap pohon besar itu lebih dari 10 kali lebih besar dari yang ada di pengepungan. Masing-masing dan setiap pohon menjulang ke awan. Ada juga beberapa burung dan binatang terbang di langit. Apakah ada tanah yang diberkati? Dia bergumam dan tidak peduli tentang hal lain, terus terbang ke depan. Kita semakin dekat, batas ras puncak alam semesta, kita pasti tidak bisa melangkah ke dalamnya. Mata Golden Hope Sky Plan Demon Beast berkedip-kedip dengan cahaya, siap menyerang kapan saja. CHIRP. Pada saat yang sama, di dalam batas ras elf, suara kicauan burung terdengar. Tuan, seseorang telah masuk ke wilayah kita. Suara burung iblis terdengar dari atas. Siapa yang berani masuk ke wilayah ras elf dan aku akan menembak jatuh mereka. Lebih dari 10 elf segera keluar dari gua di pepohonan. Saat mereka berbicara, sosok mereka langsung menghilang. Tidak banyak anggota ras elf. Jumlah elf yang lahir di pohon kehidupan hanya sekitar 1 juta. Jumlah ibu mencapai ratusan juta. Yang lahir di pohon kehidupan adalah milik bangsawan ras elf. Mereka adalah eksistensi yang sebanding dengan naga suci berdarah murni. Adapun yang lahir di ibu pertiwi, mereka seperti spesies naga dari istana naga. Beberapa sebanding dengan bangsawan elf, yang berada di puncak spesies naga. Beberapa seperti spesies naga bermutu tinggi. Saat berikutnya, di perbatasan, lebih dari 10 elf melayang di pepohonan. Sepasang mata yang sangat tajam melihat ke depan. Mereka semua adalah pemanah ras elf, dan mereka adalah panah kehidupan di antara para elf. Perbatasan juga dijaga oleh panah kehidupan. Sepasang mata tajam menyapu ke depan dan mengunci Wang Xian dan tanaman langit lingkaran emas. Ketika mereka melihat Wang Xian yang melarikan diri ke depan, mereka berhenti sejenak. Tatapan mereka tertuju pada roh-roh yang sedang memegang tongkat sihir di bahu Wang Xian. Ini, suara kaget keluar dari mulut para elf. Mereka saling memandang dan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Teman elf, ini adalah peri pendamping. Bagaimana mungkin elf setengah hidup dari ras elf kita berada di tubuh naga surgawi? Peri perempuan tidak bisa tidak bertanya. Aku tidak tahu, peri setengah hidup. Selain pohon kehidupan yang bisa dipelihara, tidak ada elf setengah hidup lain yang bisa dipelihara. Dalam sejarah klan elf kita, hanya ada 2 makhluk yang secara kebetulan mendapatkan pendamping elf dari klan elf kita. Yang satu sudah meninggal, dan yang lainnya adalah Tuan Mumu. Peri di tengah berbicara, elf pendamping hanya bisa didapatkan oleh keluarga kerajaan dari klan elf. Bahkan bangsawan elf yang diasuh oleh pohon kehidupan pun sangat sulit didapat. Ini membutuhkan hadiah dari pohon kehidupan dan persetujuan dari rekan elf. Dan keluarga kerajaan tidak turun-temurun, tetapi memiliki paruh peri. Dapat dipahami bahwa keluarga kerajaan dari klan elf setara dengan naga surgawi yang bermutasi dari klan naga surgawi. Dia dikejar dan akan segera memasuki wilayah kita. Kapten, kita. Seorang elf membuka mulutnya untuk bertanya dan menjawab. Tentu saja, dialah yang mengejarnya. Kapten elf di tengah tidak ragu sama sekali dan berkata dengan acuh tak acuh. Penguasa alam semesta tingkat 3 jenis tanaman binatang setan membutuhkan kita untuk bertindak bersama. Busur muncul di tangan, tali busur, perlahan dibuka. Bab 3505 Rasa hormat dari 3504 elf dan posisi roh. Wang Xian terbang dengan cepat sambil menatap hutan lebat di depannya. Dia mengepakkan sayap surgawi dan memasuki hutan. Apa yang sedang terjadi? Pada saat yang sama, binatang iblis tanaman Golden Hope Sky di belakang melihat Wang Xian memasuki wilayah peri dan tercengang.
Apakah dia belum berada di wilayah suku elf? Dia seharusnya. Sedikit keraguan melintas di mata binatang iblis tanaman Golden Hoop Celestial saat dia terus mengikuti di belakang. Ini karena dia belum pernah masuk ke wilayah suku elf sebelumnya. Ia juga tidak mengetahui persis letak garis batas wilayah suku elf. Dia tidak ragu-ragu dan mengikuti di belakang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Namun, pada saat ini, panah aneh muncul di depannya. 3 anak panah membuatnya merasa seolah diselimuti oleh kematian. Pada saat ini, ekspresinya berubah drastis. Ini adalah pemanah para elf, panah kehidupan. Ekspresinya berubah drastis, dan dia buru-buru menghentikan sosoknya. Wajahnya dipenuhi dengan kebingungan dan keterkejutan. Apa yang terjadi? Rekan di depannya tidak diserang. Begitu dia mendekat, dia menyerang. Hualala, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia buru-buru melambaikan dahan yang memancarkan cahaya kemasan. Bang, bang, bang. Anak panah jatuh di cabangnya satu persatu, dan cabangnya meledak satu persatu. WOOSHWOOHWOOHWOOH. Pada saat ini, lebih dari 10 anak panah menyerang. Tidak, tuanku dari klan elf, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Saya akan segera mundur. Mengapa Anda menyerang saya? Kenapa kamu tidak menyerangnya? The Golden Hoop Sky Plan Demon Beast segera meraung kaget dan marah. Alasan mengapa pemanah dari klan elf disebut sebagai panah kehidupan. Karena ini melambangkan anak panah yang menuai nyawa musuh. Di seluruh alam semesta, keterampilan memanah terbaik adalah panah kehidupan para elf. Sisanya tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Mereka tidak diragukan lagi yang terkuat di alam semesta. Meskipun mereka adalah spesies naga, mereka masih lebih rendah dari mereka. Hah! Wang Xian, yang melarikan diri di depan, mendengar keributan di belakangnya. Dia sedikit terkejut. Dia mendarat di pohon dan melihat ke belakang. Ini, Wang Xian mengangkat alisnya sedikit dan melihat ke satu arah. Dia melihat lebih dari 10 malaikat elf berdiri di pohon dan menembak binatang iblis tanaman Golden Hoop Sky. Ayah, apakah mereka orang kita juga? Saat ini, Ling Ling bertanya pada Wang Xian. Mereka berasal dari ras yang sama denganmu, Ling Ling. Mata Wang Xian berkedip sedikit. Pengumuman, kami novel ringan. Silakan tandai situs baru kami. Maaf untuk ketidaknyamanannya. Terima kasih banyak. Sekarang, dia benar-benar mengerti mengapa dia bisa merasakan ada vitalitas yang kuat di sini. Sepertinya dia telah memasuki wilayah elf. Melihat panah yang menakutkan itu, dia juga sedikit terkejut. Jika mereka menyerangnya, dia mungkin akan ditembak mati. Apakah itu karena roh-roh? Wang Xian mengangkat alisnya dan matanya sedikit berkedip. Roh-roh milik elf yang menyertainya, mendukung elf. Ini hanya dimiliki oleh keluarga kerajaan peri. Wang Xian berhenti di sana dan menonton dengan tenang. Ledakan, ledakan, ledakan. Di depan, binatang iblis tanaman Gold Hoop Sky yang dikunci menderita putaran kedua panah. Luka mengerikan muncul di tubuhnya seketika. Tidak, mengapa kamu hanya menyerangku? Mengapa? Saya adalah bawahan dari suku Sky Plan Demonic Beast dari suku malaikat. Jangan bunuh aku tidak bermaksud menyinggungmu. Tubuh Golden Hoop Sky Plan Demon Beast sangat menyedihkan karena meraung ketakutan. Menyusup ke wilayah ras elf kita, mati. Seorang elf berkata dengan dingin. Puh, mendengar ini, binatang iblis tanaman langit lingkaran emas memuntahkan darah hijau dan meraung dengan wajah penuh keengganan. Naga hijau itu juga mengganggu. Naga hijau itu juga mengganggu. Mengapa itu hanya menyerang dia dan bukan naga hijau? Selusin elf tidak menjawab. Serangan putaran ketiga telah diluncurkan. Jarak antara kedua belah pihak sangat jauh. Bahkan binatang iblis tanaman langit lingkaran emas ingin melawan, tetapi tidak bisa mencapai jarak ini. Ini adalah aspek menakutkan lainnya dari panah kehidupan. Jarak pembunuhan yang jauh. Saya menolak untuk menerima ini. Dia melihat anak panah yang menyerang lagi dan dipenuhi dengan keputusasaan. Menghadapi serangan 3 anak panah kehidupan pada level yang sama, dia tidak akan bisa melarikan diri tanpa harta yang kuat. Dia tidak bisa melarikan diri lagi. Dia tidak mau menerima ini. Kenapa dia tidak menyerang Azure Dragon? Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan yang ada di tubuhnya. Tampaknya itu adalah peri pendamping. Bang! Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, kematian telah tiba.
Malaikat berafiliasi dengan Skyplan Demonic Beast Rache. Pakar top, lingkaran emas, langsung ditembak mati. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 10 detik. Wang Xian melihat ke atas dan ekspresi keheranan melintas di matanya. Ini adalah perlombaan di puncak alam semesta. Itu hanyalah pukulan yang kuat. Dia mengepalkan tinjunya. Suatu hari, Istana Naga akan dapat membiarkan naga suci naik ke puncak sekali lagi. Setelah binatang iblis tanaman Golden Hope Sky ditembak mati, Wang Xian melihat ke arah kelompok elf. Terima kasih semuanya atas bantuan Anda. Saya, Wang Xian, saya sangat berterima kasih. Dia terbang dan menangkupkan tangannya dengan rasa terima kasih. Sekelompok elf memandang Wang Xian sebelum pandangan mereka mendarat di Lingling. Dia benar-benar peri pendamping. Mereka bergumam. Temanku dari Azure Dragon, bagaimana kamu mendapatkan pendamping elf ini? Pemimpin elf memandang Lingling dan bertanya. Wang Xian sedikit terkejut ketika dia mendengar alamat kehormatan Lingling mereka. Aku mendapatkan spirit-spirit secara kebetulan. Dia membuka mulutnya dan menyembunyikan pohon leluhur di tubuhnya dengan sebuah pikiran. Cabang-cabang kayu yang mengembalikan jiwa pohon leluhur memancarkan kilau samar, sepenuhnya menyembunyikan aura pohon leluhur. Teman dari klan Azure Dragon ini benar-benar beruntung. Dia telah menerima persetujuan dari Tuan Elf setengah hidup. Silakan ikuti kami ke bagian dalam klan Elf. Temanku, kamu tidak perlu khawatir. Elf pendamping adalah penguasa suku Elf kami. Keluarga kerajaan kami akan merawatmu dengan baik. Kata pemimpin suku Elf. Baiklah. Semuanya, tolong selamatkan kami. Saya secara alami akan mempercayai suku elf. Petik 2. Wang Xian mengangguk dan tersenyum. Tolong ikuti aku kalau begitu. Pemimpin suku elf berkata sambil tersenyum. Dalam sekejap, dia muncul di pohon di samping Wang Xian. Suara mendesing. Wang Xian mengepakkan sayap surgawi dan mengikuti di sampingnya. Sepasang sayap ini adalah harta karun. Temanku, kekayaanmu benar-benar patut ditiru. Pemimpin elf melihat ke arah sayap dewa dan tersenyum. Ya, aku tidak tahu bahwa ini adalah wilayah elf. Ini juga keberuntunganku untuk bertemu dengan kalian. Wang Xian tersenyum dan berkata, mungkin ini takdir. Pemimpin elf juga tersenyum dan menatap Lingling. Kalian orang baik. Terima kasih telah menyelamatkan ayah. Lingling berterima kasih kepada pemimpin para elf. Tidak. Dimanapun Anda dilahirkan, Anda tetaplah pemimpin para elf. Pemimpin elf berkata dengan tergesa-gesa. Wang Xian juga terkejut saat dia melihat. Status elf pendamping di klan elf sangat tinggi. Bab 3506 Cairan Kehidupan 3505, sebuah terobosan. Hualala, Wang Xian mengikuti pemimpin peri saat mereka terbang ke wilayah peri dan menuju ke tengah. Semakin dalam mereka pergi, semakin kuat vitalitasnya. Sebuah sungai muncul di sekitarnya. Airnya sangat jernih sehingga dasarnya bisa terlihat. Ada banyak binatang setan yang tinggal di sungai. Di depan adalah kota bunga peri. Itu adalah sarang dari ras bunga peri, ras tambahan dari ras elf. Kami akan berteleportasi ke sana dari sini. Pemimpin suku elf menunjuk ke depan dan memperkenalkan Wang Xian. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menatap kota bunga peri yang tak tertandingi di depan. Itu lebih seperti taman bunga peri daripada kota bunga peri. Tembok kota dibentuk dari sejenis cabang bunga khusus. Itu terlihat sangat indah dari jauh. Salam, Pak. Wang Xian dan yang lainnya terbang dan tiba di formasi teleportasi. Satu persatu, demonic beast tipe tanaman membungkuk kepada pemimpin suku elf. Kapten Elf menganggukkan kepalanya dan melangkah ke formasi teleportasi. Dia menunjuk ke Wang Xian. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengikutinya masuk. Berdengung. Pada saat berikutnya, Wang Xian merasakan energi spiritual yang sangat padat serta kekuatan hidup yang agung datang ke arahnya. Kekuatan hidup ini sangat padat. Bahkan satu tarikan napas saja seolah-olah dia telah menelan anggur abadi. Wang Xian mengungkapkan ekspresi kaget. Energi di sini terlalu padat. Dibandingkan dengan Istana Naga, perbedaannya terlalu besar. Ayah, aku bisa merasakan aura dari asal yang sama. Lingling melihat ke depan dan berkata. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Pohon hijau subur berdiri di antara langit dan bumi. Pohon ini sangat megah dan besar. Pohon ini adalah pohon terbesar di dunia yang pernah ditemui Wang Xian. Di atasnya,
Peri kecil melompat dan bermain di dahan. Cabang-cabangnya mengambang dan terkadang, mereka bermain dengan peri kecil. Di pohon ini, vitalitas yang sangat kaya dipancarkan. Di dahannya, ada buah berbentuk manusia. Wang Xian menatap mereka dengan mata berbinar. Seluruh pohon berdiri di antara langit dan bumi. Seolah-olah dunia ini berpusat di sekelilingnya. Ini adalah pohon kehidupan. Wang Xian menatap pemimpin elf dan bertanya dengan kaget. Ini ibu kami, ibu yang melahirkan kami elf. Pemimpin elf memandang ke depan dengan hormat di matanya. Elf lahir beberapa ion yang lalu. Menurut rumor, pohon kehidupan melahirkan para elf dan melahirkan ras puncak. Nah, ras ini dikabarkan memiliki keberadaan permaisuri elf yang berada di atas penguasa. Kekuatan para elf tidak perlu diragukan lagi. Ayo pergi, aku akan membawamu menemui bangsawan elf. Pemimpin para elf mengalihkan pandangannya dan berbicara kepadanya dengan senyuman di wajahnya. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mereka berdua terbang ke arah pohon kehidupan. Pohon kehidupan tidak semegah dan semegah yang dibayangkan Wang Xian. Sebaliknya, ranting-ranting itu sedang bermain dengan para elf kecil. Suara tawa bisa terdengar dari jauh. Lingkungan sekitarnya sangat harmonis dan dipenuhi aura alam. Wang Xian mengamati sekeliling dan merasa sangat harmonis. Dibandingkan dengan tempat lain, tempat ini dipenuhi dengan kehangatan. Tidak ada permusuhan, tidak ada aura pembunuh, dan tidak ada niat membunuh. Tuan pendamping elf, makhluk asing itu ternyata memiliki pendamping elf. Itu benar. Bagaimana dia melahirkan Sir Companion Elf? Saat mereka mendekati pohon kehidupan, beberapa elf memperhatikan peri pendamping di bahu Wang Xian dan berdiskusi dengan rasa ingin tahu. Roh-roh juga menilai mereka dengan rasa ingin tahu. Oh, pohon kehidupan. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Raja tentakel air, yang berbaring di bahu Wang Xian, melihat ke depan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Elf, bahkan Raja tentakel air, adalah eksistensi yang harus dijunjung tinggi. Ini adalah salah satu ras yang benar-benar tak terkalahkan di alam semesta. Teman, tolong tunggu di sini sebentar. Datang ke depan pohon kehidupan, pemimpin elf berbicara dengannya sebelum terbang menuju puncak pohon kehidupan. Wang Xian melihat dari bawah. Ling Ling dan Raja tentakel air juga melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Huala, saat pemimpin elf pergi, sebuah cabang tiba-tiba mencuat dari pohon kehidupan di depan mereka dan perlahan tiba di depan Wang Xian dan yang lainnya. Sehelai daun di dahan perlahan membesar dan tiba di depan mereka. Detik berikutnya, dahan pohon kehidupan membawanya ke arah batang pohon. Raja Naga, pohon kehidupan tampaknya sangat bersahabat dengan kita. Jika dia memberi kita cairan kehidupan, kita akan kaya. Ketika Raja Tentakel Air melihat pemandangan ini, dia mengungkapkan ekspresi gembira dan menggeram dengan suara rendah. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, matanya sedikit berkedip. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, ketika Wang Xian dan yang lainnya dibawa oleh pohon kehidupan, elf muncul satu demi satu. Setiap peri dipenuhi dengan aura alami. Saat melihat pemandangan ini, mereka juga sedikit terkejut dan tidak mengatakan apapun. Ketika Wang Xian melihat lebih dari 30 elf muncul di samping, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka semua adalah elf yang hebat. Di antara mereka, ada elf pendamping yang mengambang di samping 8 elf besar. Elf pendamping ini memandangi roh itu dengan rasa ingin tahu. Elf pendamping ini adalah anak yang ditinggalkan oleh US Elf. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia sebenarnya diasuh dan membentuk kontrak hidup dan mati dengan naga suci ini. Malaikat Agung menaksir Wang Xian dan rohnya. Naga suci ini tidak sederhana. Tubuhnya mengandung 5 elemen yin dan yang. Sayap di punggungnya juga merupakan harta yang sangat kuat. Mereka hampir menjadi bagian dari tubuhnya. Seorang malaikat agung menaksir Wang Xian dan segera melihat segala sesuatu tentang dirinya. Yang ada di pundaknya, jika saya tidak salah, adalah monster luar angkasa. Itu adalah monster luar angkasa yang terluka dan pernah menjadi dominator alam semesta level 1. Malaikat agung lainnya memandangi Raja Sentuhan Air. Keberuntungan naga suci ini sangat kuat. Beberapa malaikat sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Wang Xian dan yang lainnya sepertinya tidak memiliki rahasia di depannya. Berdengung. Saat kelompok malaikat sedang berdiskusi,
cabang lain dari pohon kehidupan datang sebelum Wang Xian dan yang lainnya. Ada daun di dahan ini dan 3 tetes cairan bening ada di daun itu. Cabang itu datang di depan Wang Xian. 1 tetes mendarat di kepala Lingling sementara 1 tetes lainnya mendarat di tongkat teratai air di tangan Lingling. Tetesan lainnya mendarat di tubuh Wang Xian. Ini. Wang Xian merasakan energi yang terkandung dalam tetesan cairan ini dan ekspresi kaget muncul di wajahnya. Pengumuman, kami novel ringan. Silakan tandai situs baru kami. Maaf untuk ketidaknyamanannya. Terima kasih banyak. Cairan kehidupan. Ini adalah cairan kehidupan dari pohon kehidupan. Tuan pohon kehidupan, bisakah kamu memberiku 1 tetes? King Aqua Tentacle tiba-tiba berteriak dan memohon ke dahan di langit. Namun, pohon kehidupan sama sekali tidak mengganggunya. Ketika ramuan kehidupan mendarat di kepala Wang Xian, itu langsung masuk ke tubuhnya. Sebagian diubah menjadi energi sedangkan sebagian lainnya diserap langsung oleh pohon leluhur. Tubuh Wang Xian bergetar. Energi ini diubah menjadi Dragon Qi dengan gila-gilaan. Dia akan menerobos. Bab 3507 Persahabatan 3506 Malaikat Agung. Hanya setetes ramuan kehidupan diserap oleh pohon leluhur. Energi yang terkandung di dalamnya masih memungkinkan Wang Xian mencapai terobosan dalam kekuatannya. Dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya energi yang terkandung dalam ramuan kehidupan itu. Mengaum. Energi gila berubah menjadi Dragon Qi. Dia tidak bisa menahan raungan rendah dan berubah menjadi tubuh naga suci. Naga suci yang memancarkan sinar cahaya 9 warna terletak di bawah pohon leluhur. 9 atribut. Tubuhnya mengandung 9 atribut. Meskipun atribut angin dan guntur belum sepenuhnya menyatu, ini adalah surga dan bumi. Seorang malaikat agung menatap tubuh naga Wang Xian dan menggeram dengan suara rendah dengan wajah penuh keterkejutan. 5 elemen dan terang dan gelap telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Dengan kata lain, dia memiliki 7 atribut dengan sempurna. Saat itu, Raja Naga 5 elemen, salah satu eksistensi terkuat di suku naga surgawi, juga jauh lebih lemah darinya. Dia benar-benar perpaduan dari Raja Naga 5 elemen dan Raja Naga gelap dan terang dari klan naga suci. Beberapa malaikat agung menatap tubuh Wang Xian. Mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat naga suci dengan 7 atribut. Itu juga pertama kalinya mereka melihat keberadaan yang menantang surga. Mungkinkah keberuntungan terakhir dari klan naga surgawi ada padanya? Seorang malaikat agung hanya bisa berseru. Aku akan menerobosnya. Lebih dari 20 malaikat menyaksikan Wang Xian menerobos. Retakan, retakan, retakan. Gelombang aura drakonik menyapu sekeliling. Itu tidak mempengaruhi apapun di sekitarnya. Kapten Elf melihat semuanya dengan kaget. Ramuan kehidupan. Pohon kehidupan mereka benar-benar memberinya 3 tetes ramuan kehidupan. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus ke tingkat ksatria alam semesta level 6. Anda telah memahami bentuk hukum, nafas naga kehidupan. Tidak lama kemudian, suara sistem terdengar, dan Wang Xian sangat senang. Nama, Wang Xian. Perlombaan, Yin Yang Wind Thunder 5 Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level, Universe Night Level 6, bentuk ke-9 dari transformasi naga surgawi. Asal, 1%, 99% diperlukan untuk terobosan berikutnya. Kemampuan, menguasai perlombaan air, mengatur perlombaan air di bawah level seseorang. Melahap makhluk hidup untuk mengekstrak asal. Kontrol dari 5 elemen. Teknik, transformasi Dewa Naga. Kemampuan, menyerap jiwa, melekatkan roh. Kemampuan hukum, kunci mata naga, cakar naga 5 elemen, terobosan Yin Yang, skala naga 8 tokoh, bayangan naga suci, naga langit 8 suku, makam naga, Cloud Dragon Rising, tubuh naga sejati. Bentuk hukum, 8 pilar naga, 8 klon naga, tanduk naga yang menjulang tinggi, naga surgawi yang perkasa, ekor dewa bermain dengan manik-manik, nafas naga kehidupan. Hukum kontrol, logam, kayu, air, api, bumi, cahaya, angin gelap, dan guntur. Kerajaan Dewa, Istana Naga. Kepemilikan Istana Naga diperoleh. Anggota Istana Naga, 1.960.450. Dengan pikiran, atribut muncul di benak Wang Xian, membuatnya tersenyum.
Dia membuka mata naganya dan mengamati sekelilingnya. Segera, dia berubah menjadi wujud manusia dan menangkupkan tangannya ke arah pohon kehidupan. Terima kasih atas hadiah dari pohon kehidupan. Terima kasih, semuanya dari suku elf. Wang Xian berkata dengan rasa terima kasih. Nilai ramuan kehidupan itu tak ternilai harganya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditukar hanya karena seseorang memiliki batu dan harta karun surgawi. Pengumuman, kami novel ringan. Silakan tandai situs baru kami. Maaf untuk ketidaknyamanannya. Terima kasih banyak. Satu-satunya cara untuk mendapatkan ramuan kehidupan adalah dengan mendapatkan pohon kehidupan. Namun, pohon kehidupan adalah pohon induk dari suku elf. Untuk mendapatkan setetes itu setara dengan kekayaan yang sangat kuat. Ibu dari pohon kehidupan memberimu cairan kehidupan. Secara alami, dia memiliki caranya sendiri untuk melakukannya. Selamat datang naga suci ini ke suku elf kami. Elf besar dengan tongkat dan elf yang menemani di tengah tersenyum dan berkata kepada Wang Xian. Aku juga diburu dan secara tidak sengaja menerobos masuk ke tempat ini. Terima kasih, suku elf. Wang Xian menangkupkan tangannya ke arah mereka sekali lagi. Hehe, ini adalah pertemuan kebetulan milikmu. Itu juga merupakan pertemuan kebetulan yang menjadi milik kita. Elf Agung berkata dengan lemah. Suara mendesing. Bukankah ini aura yang aku rasakan dari teratai air kelas 12? Itu memang aura elf yang menyertainya. Pada saat ini, elf besar lainnya terbang mendekat. Wang Xian menoleh dan matanya berbinar. Salam untuk elf agung dari suara kehidupan. Terima kasih kembali. Malaikat dari suara kehidupan menggelengkan kepalanya dan tatapannya tertuju pada Lingling. Saat ini, teratai air di tangan Lingling telah berubah menjadi seukuran kepala manusia. Setelah menyerap cairan kehidupan, Lingling berbaring di teratai dalam tidur nyenyak. Yinya, apakah kalian pernah bertemu sebelumnya? Elf yang hebat melihat suara kehidupan dan bertanya dengan bingung. Saya merasakan aura ini saat saya merebut teratai air kelas 12 belum lama ini. Aku tidak menyangka akan bertemu secepat ini. Suara kehidupan menjawab dengan senyuman. Temanku Dewa Naga, silakan masuk. Peri besar berkata padanya. Terima kasih. Wang Xian berbicara dan mengangguk pada mereka. Mengikuti di belakang kelompok peri besar, Wang Xian mengikuti mereka ke sebuah rumah kayu besar di pohon kehidupan. Barang-barang di rumah kayu itu sangat sederhana dan alami. Beberapa bunga segar dihias dan terlihat sangat indah. Boleh aku tahu bagaimana teman Dewa Naga ini mendapatkan elf pendamping? Seorang malaikat agung memandang peri setengah hidup yang tergeletak di teratai air dan mau tidak mau bertanya. Secara kebetulan, aku bertemu dengan buah dari Half-Life Elf. Saya pernah mendapatkan beberapa cairan vitalitas dan memasukkannya ke dalam untuk memeliharanya. Wang Xian berbicara dan sepenuhnya menutupi masalah tentang pohon leluhur. Rahasia pohon leluhur dan sistemnya tidak dapat diketahui oleh siapapun. Itu benar-benar kebetulan. Elf besar mengangkat alisnya dan mengangguk. Dia tidak menyelidiki lebih lanjut. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan suku elf kami. Malaikat agung yang memiliki elf pendamping di tengah bertanya pada Wang Xian. Bergabung dengan klan elf. Mata Wang Xian berkedip dan dia segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, malaikat tertinggi. Aku adalah Dewa Raja Naga dari Istana Naga. Saya ingin membawa klan naga surgawi kembali ke puncaknya. Raja Naga dari Istana Naga. Saya pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu menjadi Raja Naga. Di sisi kanan, seorang malaikat agung pernah mendengar nama Wang Xian sebelumnya. Dia mengukurnya sekali lagi karena terkejut. Apakah itu akan membawa klan naga surgawi kembali ke puncaknya? Suara kehidupan tersenyum dan bertukar pandang dengan elf besar di sampingnya. Itu sangat mungkin. Aku telah melihat rekan kecil itu dari leluhur klan naga. Peri besar yang terlihat sedikit pucat tersenyum, lalu, dia memandang Wang Xian dan berkata, dalam hal bakat dan peluang, dia tidak sebaik kamu. Sekarang, jika dia ingin mengembalikan garis keturunan naga suci ke puncak, itu sangat tidak mungkin. Di sisi lain, peluang Anda sangat tinggi. Senior, kamu terlalu baik. Namun, tidak akan lama lagi aku membawa garis keturunan naga suci kembali ke puncak. Mata Wang Xian berkilat dengan percaya diri. Sekarang dia telah menerobos, dia tidak jauh dari langkah terakhir itu. Dengan keberuntunganmu,
Kamu mungkin tidak memiliki peluang 100% untuk menembus alam penguasa alam semesta, tapi masih ada peluang 90%. Namun, saya harus mengingatkan Anda. Malaikat Agung Tua memandang Wang Xian dan merenung sejenak. Jika Anda ingin mengembalikan Istana Naga ke puncaknya dan memasuki jajaran ras teratas di alam semesta, akan lebih baik jika ada lusinan naga suci di alam penguasa alam semesta. Hah! Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia sedikit terkejut. Mengapa yang terbaik jika ada lusinan? Bab 3508 di bawah persahabatan 3507 Great Elf. Mengapa jumlah mereka begitu banyak? Wang Xian mau tidak mau menanyakan pertanyaan ini. Suatu ras bisa disebut ras puncak begitu mereka memiliki penguasa alam semesta. Seorang penguasa alam semesta. Ini adalah perubahan kualitatif. Karena sumber daya dan perang, ada beberapa hal yang belum kamu hubungi. Tidak perlu bagi Anda untuk mengetahuinya sekarang. Anda perlu tahu satu hal. Seorang master alam semesta tidak memiliki hak untuk berbicara dengan ras puncak di alam semesta. Ras teratas di alam semesta memiliki aturan. Ras teratas tidak dapat mencampuri urusan mereka secara pribadi. Ini aturannya. Tidak ada ras teratas yang berani memecahkannya lebih dulu. Namun, begitu mereka maju ke balapan teratas, aturan ini tidak akan ada lagi. Tentu saja, ada aturan antara balapan teratas dan balapan teratas. Hampir tidak ada perkelahian. Namun, ada hal yang lebih menakutkan daripada perkelahian. Oleh karena itu, terkadang, maju ke balapan teratas bukanlah hal yang baik. Setelah Anda memiliki lusinan ahli di tingkat penguasa alam semesta di bawah Anda dapat mengumumkan bahwa Istana Naga telah kembali ke puncak. Peri tua itu terus berbicara dengannya. Meskipun kata-katanya tidak bisa dimengerti, Wang Xian tidak mendapatkan banyak informasi darinya. Aturan ras puncak, sumber daya, perang, sesuatu yang lebih menakutkan dari pertempuran. Hehe, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir sekarang. Masih ada miliaran tahun sebelum datangnya malapetaka. Perbaiki diri Anda dengan baik. Saya menantikan kebangkitan Anda dengan Divine Dragon Rache. Peri besar di tengah berkata sambil tersenyum. Aku pasti akan. Wang Xian mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Saat ini, di antara ras puncak di alam semesta, semuanya memiliki banyak ahli di dunia penguasa. Meskipun Wang Xian tidak tahu berapa banyak klan naga surgawi puncak yang berada di alam penguasa, setidaknya ada 10.000 dari mereka. Setidaknya ini yang bisa dia tebak. Dia tidak tahu angka pastinya. Adapun aturan dan perang, tidak ada warisan di daerah ini. Dia tidak tahu apakah senior dari klan naga surgawi sengaja menyembunyikannya atau jika mereka takut beberapa hal akan menjadi bentuk tekanan, jadi mereka menyembunyikannya. Wang Xian lebih condong ke yang terakhir. Raja Naga, kamu bisa datang ke klan elf kami kapan saja. Anda dapat berkultivasi di sini atau bersembunyi dalam bahaya. Dengan kekuatanmu saat ini, akan sulit bagi siapapun di bawah level penguasa alam semesta untuk membunuhmu. Mereka yang berada di level penguasa akan diawasi oleh klan elf kita. Tidak ada yang berani melanggar aturan dan menyentuh Anda. Bekerja keras. Hari ini, kami akan menjalin hubungan baik dengan Anda. Peri besar di tengah berkata sambil tersenyum. Terima kasih, senior. Aku, Wang Xian, akan mengingat kebaikanmu hari ini. Wang Xian menangkupkan tangannya dan berdiri. Wajahnya dipenuhi rasa syukur. Di masa depan, Istana Naga pasti akan membayarmu. Aku tidak akan mengganggu kalian semua. Hehe, karma baik adalah karma baik. Kalau begitu, Raja Naga, kami tidak akan menahanmu. Di masa depan, panggil elf pendampingmu dan kamu bisa masuk dan keluar dari klan elf kami sesukamu. Peri besar di tengah berkata sambil tersenyum. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya sekali lagi. Setelah itu, dia berpamitan dan pergi. Dengan kekuatan dan kemampuan Wang Xian, dia tidak memenuhi syarat untuk membalas budi yang telah dia lakukan hari ini. Wang Xian mengingat persahabatan antara peri besar dan peri di dalam hatinya. Dia terbang keluar. Wang Xian melihat ke belakang dan segera terbang kembali ke tempat asalnya. Huala, saat dia terbang ke depan, sehelai daun tiba-tiba melayang ke arahnya. Ini daun. Daun itu mendarat di depannya dan suara tenang muncul di benaknya. Wang Xian sedikit terkejut. Dia mengambil daun di sampingnya dan aliran informasi mengalir ke dalam pikirannya. Daun.
Titik buta. Ini adalah daun yang bisa menyembunyikan atribut seseorang. Bahkan dalam pertempuran, itu bisa menyembunyikan aura atribut seseorang. Wang Xian menggerakkan telapak tangannya dan nyala api muncul di tangannya. Melalui penglihatan avatar hantu di tubuhnya, dia bisa melihat dan merasakan bahwa ini adalah cabang merah cerah. Dengan gerakan telapak tangannya, nyala api mengembun menjadi pedang api. Penglihatan dan indera avatar hantu menunjukkan bahwa ini adalah pedang kayu. Daun yang bisa menghalangi penglihatan seseorang. Itu adalah harta tersembunyi yang sangat kuat. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Ini untuk menyembunyikan atribut yang dia miliki dengan lebih baik. Terima kasih, senior dari suku Elf. Saya, Wang Xian, pasti akan membalas Anda 10 kali lipat dan 100 kali lipat di masa depan. Wang Xian berbalik untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan terus terbang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sementara Wang Xian melakukannya, sekelompok peri besar dari pohon kehidupan segera terbang keluar dan melihat ke atas. Permaisuri, kamu juga benar-benar memperhatikannya. Sekelompok elf besar datang ke puncak pohon kehidupan dan melihat ke sebuah rumah kayu yang indah yang dipadatkan dari pohon kehidupan. Mereka berbicara dengan hormat. Dia memiliki potensi besar. Klan naga surgawi membutuhkan pemimpin seperti itu. Sebuah suara datang dari rumah kayu. 7 atribut. Ini memang sedikit menantang surga. Aku ingin tahu apakah dia bisa masuk ke alammu dan masuk ke alam dewa air naga. Great Elf tua berkata dengan lembut. Sulit. Sebuah kata datang dari dalam rumah kayu. Elf besar lainnya sedikit menganggukkan kepala. Semakin banyak atribut yang dimiliki, semakin kuat seseorang. Namun, semakin banyak atribut yang dimiliki seseorang, semakin sulit untuk melangkah ke ranah tak terkalahkan. Ketika bencana tiba, saya berharap akan ada balapan puncak lainnya. Elf besar mendesah pelan. Aku berutang budi pada mereka kali ini. Wang Xian bukanlah seseorang yang suka berutang budi pada orang. Namun, kali ini dia benar-benar berutang budi pada para elf. 3 tetes cairan kehidupan. 1 tetes memungkinkan dia untuk mencapai terobosan dalam kekuatannya. 1 tetes diberikan kepada roh sementara yang lain diserap oleh teratai air kelas 12. Setelah teratai air kelas 12 menyerapnya, ketiga kuncup bunga itu tumbuh beberapa kali lebih besar. Ini membuat Wang Xian sedikit kagum. Tingkat pohon kehidupan tidak dapat dijelaskan dengan pohon dewa harta bawaan. Dia mungkin hanya selangkah lagi dari penciptaan asal surga. Namun, dia tidak akan pernah bisa melewati langkah ini. Ada desas-desus bahwa 1 atribut hanya dapat melahirkan 1 ciptaan asal surga. Dengan pohon surgawi sebagai asal penciptaan surga, tidak akan ada yang kedua. Pohon leluhur adalah asal penciptaan surga. Setelah tiba di kota bunga peri melalui formasi teleportasi, Wang Xian terbang menuju daratan yang terjerat dengan kecepatan yang mengerikan. Binatang iblis tanaman Golden Hope Sky telah dibunuh oleh para ahli elf. Namun, masih ada 8 master alam semesta tingkat 2 di sana. Sebelum bayangan kumis naga Azure mengambil alih istana naga Azure, akan sulit bagi para ahli ini untuk menolak. Wang Xian mengirimi mereka pesan dan terus terbang ke depan. Setelah mencapai terobosan dalam kekuatannya, kecepatannya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Dia telah melarikan diri selama lebih dari 2 bulan ketika dia datang ke sini. Sekarang, dia telah tiba di atas tanah yang terjerat dalam waktu lebih dari 2 jam. Pada saat ini, bayangan jenggot naga hijau, bulan naga hijau, dan yang lainnya juga mengiriminya pesan. Setelah membaca pesan itu, matanya berkedip. Azure Dragonbeard Shadow tidak sepenuhnya mengendalikan istana naga sekarang, tetapi itu sangat mencegah pembangkit tenaga binatang iblis tanaman langit untuk mengambil alih istana naga. Itu masih menemui jalan buntu. Bab 3508 di bawah persahabatan 3507 Great Elf. Mengapa jumlah mereka begitu banyak? Wang Xian mau tidak mau menanyakan pertanyaan ini. Suatu ras bisa disebut ras puncak begitu mereka memiliki penguasa alam semesta. Seorang penguasa alam semesta. Ini adalah perubahan kualitatif. Karena sumber daya dan perang, ada beberapa hal yang belum kamu hubungi. Tidak perlu bagi Anda untuk mengetahuinya sekarang. Anda perlu tahu satu hal. Seorang master alam semesta tidak memiliki hak untuk berbicara dengan ras puncak di alam semesta. Ras teratas di alam semesta memiliki aturan.
Ras teratas tidak dapat mencampuri urusan mereka secara pribadi. Ini aturannya. Tidak ada ras teratas yang berani memecahkannya lebih dulu. Namun, begitu mereka maju ke balapan teratas, aturan ini tidak akan ada lagi. Tentu saja, ada aturan antara balapan teratas dan balapan teratas. Hampir tidak ada perkelahian. Namun, ada hal yang lebih menakutkan daripada perkelahian. Oleh karena itu, terkadang, maju ke balapan teratas bukanlah hal yang baik. Setelah Anda memiliki lusinan ahli di tingkat penguasa alam semesta di bawah Anda dapat mengumumkan bahwa Istana Naga telah kembali ke puncak. Peri tua itu terus berbicara dengannya. Meskipun kata-katanya tidak bisa dimengerti, Wang Xian tidak mendapatkan banyak informasi darinya. Aturan ras puncak, sumber daya, perang, sesuatu yang lebih menakutkan dari pertempuran. Hehe, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir sekarang. Masih ada miliaran tahun sebelum datangnya malapetaka. Perbaiki diri Anda dengan baik. Saya menantikan kebangkitan Anda dengan Divine Dragon Rache. Peri besar di tengah berkata sambil tersenyum. Aku pasti akan. Wang Xian mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Saat ini, di antara ras puncak di alam semesta, semuanya memiliki banyak ahli di dunia penguasa. Meskipun Wang Xian tidak tahu berapa banyak klan naga surgawi puncak yang berada di alam penguasa, setidaknya ada 10.000 dari mereka. Setidaknya ini yang bisa dia tebak. Dia tidak tahu angka pastinya. Adapun aturan dan perang, tidak ada warisan di daerah ini. Dia tidak tahu apakah senior dari klan naga surgawi sengaja menyembunyikannya atau jika mereka takut beberapa hal akan menjadi bentuk tekanan, jadi mereka menyembunyikannya. Wang Xian lebih condong ke yang terakhir. Raja Naga, kamu bisa datang ke klan elf kami kapan saja. Anda dapat berkultivasi di sini atau bersembunyi dalam bahaya. Dengan kekuatanmu saat ini, akan sulit bagi siapapun di bawah level penguasa alam semesta untuk membunuhmu. Mereka yang berada di level penguasa akan diawasi oleh klan elf kita. Tidak ada yang berani melanggar aturan dan menyentuh Anda. Bekerja keras. Hari ini, kami akan menjalin hubungan baik dengan Anda. Peri besar di tengah berkata sambil tersenyum. Terima kasih, senior. Aku, Wang Xian, akan mengingat kebaikanmu hari ini. Wang Xian menangkupkan tangannya dan berdiri. Wajahnya dipenuhi rasa syukur. Di masa depan, Istana Naga pasti akan membayarmu. Aku tidak akan mengganggu kalian semua. Hehe, karma baik adalah karma baik. Kalau begitu, Raja Naga, kami tidak akan menahanmu. Di masa depan, panggil elf pendampingmu dan kamu bisa masuk dan keluar dari klan elf kami sesukamu. Peri besar di tengah berkata sambil tersenyum. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya sekali lagi. Setelah itu, dia berpamitan dan pergi. Dengan kekuatan dan kemampuan Wang Xian, dia tidak memenuhi syarat untuk membalas budi yang telah dia lakukan hari ini. Wang Xian mengingat persahabatan antara peri besar dan peri di dalam hatinya. Dia terbang keluar. Wang Xian melihat ke belakang dan segera terbang kembali ke tempat asalnya. Huala, saat dia terbang ke depan, sehelai daun tiba-tiba melayang ke arahnya. Ini daun. Daun itu mendarat di depannya dan suara tenang muncul di benaknya. Wang Xian sedikit terkejut. Dia mengambil daun di sampingnya dan aliran informasi mengalir ke dalam pikirannya. Daun. Titik buta. Ini adalah daun yang bisa menyembunyikan atribut seseorang. Bahkan dalam pertempuran, itu bisa menyembunyikan aura atribut seseorang. Wang Xian menggerakkan telapak tangannya dan nyala api muncul di tangannya. Melalui penglihatan avatar hantu di tubuhnya, dia bisa melihat dan merasakan bahwa ini adalah cabang merah cerah. Dengan gerakan telapak tangannya, nyala api mengembun menjadi pedang api. Penglihatan dan indera avatar hantu menunjukkan bahwa ini adalah pedang kayu. Daun yang bisa menghalangi penglihatan seseorang. Itu adalah harta tersembunyi yang sangat kuat. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Ini untuk menyembunyikan atribut yang dia miliki dengan lebih baik. Terima kasih, senior dari suku elf. Saya, Wang Xian, pasti akan membalas Anda 10 kali lipat dan 100 kali lipat di masa depan. Wang Xian berbalik untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan terus terbang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sementara Wang Xian melakukannya, sekelompok peri besar dari pohon kehidupan segera terbang keluar dan melihat ke atas. Permaisuri, kamu juga benar-benar memperhatikannya.
Sekelompok elf besar datang ke puncak pohon kehidupan dan melihat ke sebuah rumah kayu yang indah yang dipadatkan dari pohon kehidupan. Mereka berbicara dengan hormat. Dia memiliki potensi besar. Klan naga surgawi membutuhkan pemimpin seperti itu. Sebuah suara datang dari rumah kayu. 7 atribut. Ini memang sedikit menantang surga. Aku ingin tahu apakah dia bisa masuk ke alammu dan masuk ke alam dewa air naga. Great Elf tua berkata dengan lembut. Sulit. Sebuah kata datang dari dalam rumah kayu. Elf besar lainnya sedikit menganggukkan kepala. Semakin banyak atribut yang dimiliki, semakin kuat seseorang. Namun, semakin banyak atribut yang dimiliki seseorang, semakin sulit untuk melangkah ke ranah tak terkalahkan. Ketika bencana tiba, saya berharap akan ada balapan puncak lainnya. Elf besar mendesah pelan. Aku berutang budi pada mereka kali ini. Wang Xian bukanlah seseorang yang suka berutang budi pada orang. Namun, kali ini dia benar-benar berutang budi pada para elf. 3 tetes cairan kehidupan. 1 tetes memungkinkan dia untuk mencapai terobosan dalam kekuatannya. 1 tetes diberikan kepada roh sementara yang lain diserap oleh teratai air kelas 12. Setelah teratai air kelas 12 menyerapnya, ketiga kuncup bunga itu tumbuh beberapa kali lebih besar. Ini membuat Wang Xian sedikit kagum. Tingkat pohon kehidupan tidak dapat dijelaskan dengan pohon dewa harta bawaan. Dia mungkin hanya selangkah lagi dari penciptaan asal surga. Namun, dia tidak akan pernah bisa melewati langkah ini. Ada desas-desus bahwa 1 atribut hanya dapat melahirkan 1 ciptaan asal surga. Dengan pohon surgawi sebagai asal penciptaan surga, tidak akan ada yang kedua. Pohon leluhur adalah asal penciptaan surga. Setelah tiba di kota bunga peri melalui formasi teleportasi, Wang Xian terbang menuju daratan yang terjerat dengan kecepatan yang mengerikan. Binatang iblis tanaman Golden Hope Sky telah dibunuh oleh para ahli elf. Namun, masih ada 8 master alam semesta tingkat 2 di sana. Sebelum bayangan kumis naga Azure mengambil alih istana naga Azure, akan sulit bagi para ahli ini untuk menolak. Wang Xian mengirimi mereka pesan dan terus terbang ke depan. Setelah mencapai terobosan dalam kekuatannya, kecepatannya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Dia telah melarikan diri selama lebih dari 2 bulan ketika dia datang ke sini. Sekarang, dia telah tiba di atas tanah yang terjerat dalam waktu lebih dari 2 jam. Pada saat ini, bayangan jenggot naga hijau, bulan naga hijau, dan yang lainnya juga mengiriminya pesan. Setelah membaca pesan itu, matanya berkedip. Azure Dragonbeard Shadow tidak sepenuhnya mengendalikan istana naga sekarang, tetapi itu sangat mencegah pembangkit tenaga binatang iblis tanaman langit untuk mengambil alih istana naga. Itu masih menemui jalan buntu. Bab 3509-3508 detik. Kelompok binatang iblis tumbuhan langit itu belum pergi. Apakah karena mereka tidak menerima berita tentang kematian binatang iblis tumbuhan langit tingkat ketiga? Dengan aktivasi sayap suci yang baru jadi, Wang Xian memasuki sungai bawah tanah dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah memasuki sungai bawah tanah, kecepatannya meningkat lagi. Bahkan, mereka telah menerima berita tentang kematian binatang iblis tanaman Golden Hope Sky. Bahkan bayangan cermin dari binatang iblis tanaman Golden Hope Sky sebelum mati telah ditransmisikan ke ras binatang iblis tanaman langit. Ketika dia melihat bayangan cermin, pemimpin dari Skyplan Demon Beast sangat tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya dipenuhi dengan rasa malu dan marah saat dia mengutuk, "Bodoh, kamu mencari kematian. Jika ini bukan idiot, lalu apa itu?" Untuk mengejar naga dewa level 2 penguasa alam semesta, dia benar-benar berani menyusup ke wilayah ras elf. Bukankah ini mencari kematian untuk ras murni? Untuk masuk ke wilayah ras puncak, seseorang tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. Adapun Godly Dragon, itu juga mati di mata mereka. Bahkan binatang iblis tanaman langit lingkaran emas sudah mati, belum lagi naga yang saleh. Untuk mengejar naga yang saleh, mereka kehilangan nyawa. Itu sangat bodoh. Ketika 8 binatang iblis tanaman langit mendengar berita itu, selain terkejut, mereka tidak pergi. Tuan Jin Huantianzi telah mati, begitu pula naga suci. Ini tidak menghentikan mereka untuk sepenuhnya menekan istana naga. Di langit di atas istana naga, pohon itu masih melahap seluruh istana naga. 90% dari istana naga ditutupi oleh cabang. Segera, seluruh istana naga akan dilahap. Saat itu, mereka dapat dengan mudah mengambilnya.
Paling lama 3 hari. Lanjutkan transfer energi dan jaga gerbang naga terakhir. Jangan biarkan mereka kabur. Salah satu binatang iblis yang ditanam di surga berteriak keras. 7 lainnya mengangguk. Swoosh. Namun, saat mereka menyelesaikan kalimat mereka, sosok Wang Xian muncul di depan istana naga. Itu sangat sunyi sehingga 8 binatang iblis yang ditanam di surga tidak merasakan kedatangannya. Kamu mencari kematian. Wang Xian melihat ke 8 pembangkit tenaga binatang iblis tanaman langit dengan tatapan dingin di matanya. Suara mendesing. Dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan langsung menyerang 8 pembangkit tenaga binatang iblis tanaman langit. Cepat, sangat cepat. Sebelum 8 binatang iblis tanaman langit bisa bereaksi, sosok Wang Xian sudah melewati mereka. Kecepatan Wang Xian saat ini sebanding dengan keberadaan di tingkat penguasa sejati alam semesta. PFFT, PFFT, PFFT. Saat sosok Wang Xian tiba di atas istana naga, terdengar suara penetrasi. Senyum tipis muncul di wajahnya. Bang, bang, bang. Tidak ada jeritan atau suara. Kedelapan mayat itu langsung jatuh. Wang Xian melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua mayat mereka. Suara mendesing. Tubuhnya bergerak dan datang ke pohon surgawi dari istana naga Devouring. Dia mengukurnya. Ini adalah harta bawaan tertinggi dan bukan pohon dewa yang hidup. Gelombang energi mendarat di atasnya. Cabang-cabang yang menutupi istana naga dicabut dengan cepat dan menghilang. Oh, pada saat ini, di istana naga, bayangan kumis naga hijau sedang menyempurnakan istana naga untuk melawan penindasan. Ketika dia melihat ranting-ranting itu menghilang dalam sekejap, dia tertegun. Itu Raja Naga. Itu adalah Raja Naga. Pada saat ini, di pintu masuk istana naga, seorang ahli dari garis keturunan naga leluhur melihat keluar dan berseru. Itu benar-benar Raja Naga. Di mana para ahli dari binatang iblis yang menanam langit? Bayangan kumis naga hijau dan yang lainnya sedikit terkejut dan segera keluar. Raja Naga. Mereka terbang keluar dan berteriak pada Wang Xian. Hehe, Brother Green Dragon Whisker Shadow, apakah kalian baik-baik saja? Wang Xian menatap mereka dan bertanya sambil tersenyum. Kakak Wang Xian, kami baik-baik saja, apakah pembangkit tenaga listrik dari Skyplan Demonic Beast baiklah? Green Dragon Beard Shadow bertanya dengan ragu. Sudah diselesaikan. Saudara bayangan jenggot naga hijau, cepat dan sempurnakan istana naga. Wang Xian membalasnya. Mapan. Green Dragon Beard Shadow melebarkan matanya dan tampak tergerak. Kakak Wang Xian, aku hampir menyempurnakan istana naga. Kita bisa memindahkannya sekarang. Oh, baiklah, ayo kembali. Wang Xian mengangguk. Oke, bayangan naga hijau mengangguk. Saudara Wang Xian, bagaimana Anda menyingkirkan Master Alam Semesta tingkat ketiga, binatang iblis tumbuhan langit? Green Dragon Moon bertanya pada Wang Xian dengan heran. Saya tidak menyingkirkannya. Saya melarikan diri ke perbatasan suku elf dan mereka membunuhnya. Wang Xian memandangnya. Peri. Green Dragon Moon sedikit terkejut. Aku beruntung kali ini. Kata Wang Xian. Kali ini, dia memang beruntung. Beruntung dia memiliki pendamping elf. Kalau tidak, dia mungkin telah dibunuh oleh para elf. Ini semua berkat saudara Wang Xian. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan mendapatkan apa-apa. Sosok dengan Azure Dragon Beard berkata dengan rasa terima kasih. Hehe. Jika bukan karena kalian, aku juga tidak akan mendapatkan banyak. Ayo pergi. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan memasuki istana naga. Sosok dengan Azure Dragon Beard mengambil kendali istana naga dan terbang keluar. Di istana naga, Azure Dragon Moon dan yang lainnya sangat bersemangat. Kedatangan mereka kali ini bisa dibilang sukses total. Sekelompok ahli dari garis keturunan naga leluhur mengundang Wang Xian dan mereka merayakannya. Selama 10 hari berikutnya, Wang Xian tinggal di Istana Naga. Dia bersiap untuk mengawal Green Dragon Beard Shadow dan yang lainnya ke tempat yang aman sebelum pergi. Wang Xian saat ini tidak lagi takut pada sebagian besar keberadaan di benua primal yang membuka surga. Menurut suku elf, penguasa alam semesta dilarang mengganggu ras mereka. Saat ini, hanya mereka yang memiliki level yang sama dengan harta bawaan tertinggi yang dapat menekannya. Dia hampir tak terkalahkan. Bahkan untuk master dengan harta bawaan tertinggi, sangat sulit untuk membunuhnya. Waktu berlalu hari demi hari. Wang Xian, Azure Dragon Moon,
dan yang lainnya bertukar beberapa hal setiap hari. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Beberapa bulan kemudian, mereka datang ke hutan tempat mereka sebelumnya sepakat untuk bertemu. Saudaraku, aku akan pergi dulu. Hati-hati. Wang Xian menangkupkan tangannya dan berkata kepada para ahli dari garis keturunan naga leluhur. Baiklah, kakak Wang Xian, kamu juga harus hati-hati. Sisanya mengangguk dan menangkupkan tangan sebagai jawaban. Wang Xian mengangguk dan berpisah dengan mereka. Pengumuman, kami novel ringan. Silakan tandai situs baru kami. Maaf untuk ketidaknyamanannya. Terima kasih banyak. Mengapa saya merasa saudara Wang Xian lebih kuat lagi? Mata naga hijau Suying berkedip sedikit saat dia bergumam saat dia melihat Wang Xian menghilang. Memang, saya tidak bisa melihat melalui dia lagi. Naga hijau itu mengangguk. Selain itu, istana naganya juga sangat menakutkan. Pasti ada banyak spesies naga berduri. Sekarang, aliansi 100 kota hampir dilumpuhkan oleh istana naga. Sulit melumpuhkan mereka. Aliansi 100 kota masih terlalu kuat. Meskipun garis keturunan naga leluhur kita tahu bahwa mereka terlibat, kita telah menutup mata terhadapnya. Istana naga telah menyebabkan masalah besar bagi mereka, tetapi fondasi mereka masih utuh. Kekuatan mereka masih utuh. Bayangan kumis naga Azure berkata perlahan. Bab 3510-3509 kill kuat, targetkan 15 kota. Auman mengaum-mengaum. Pada saat yang sama, setelah Wang Xian mengucapkan selamat tinggal pada bayangan kumis naga hijau dan yang lainnya. Saat dia tiba di istana naga, serangkaian raungan tiba-tiba terdengar. Ketika Wang Xian mendengar suara ini, dia sedikit terkejut. Berdengung, sosoknya melintas dan dia langsung muncul di gerbang naga utara istana naga. Di sana, naga yang melahap mengangkat kepala mereka dan mengeluarkan raungan yang bersemangat. Istana naga api dan dunia gelap naga iblis telah benar-benar menghilang. Kepiting Ao ada di tengah. Tubuhnya memancarkan aura dominator alam semesta tingkat 2. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, sosok-sosok beterbangan. Sosok-sosok ini juga memancarkan aura penguasa alam semesta tingkat 2. Di antara mereka, ada 2 naga cahaya surgawi. Salam, Raja Naga. Aohe dan yang lainnya menyapa Wang Xian dengan hormat ketika mereka melihatnya. 2 naga cahaya surgawi dan dominator alam semesta tingkat 2 lainnya dari istana naga juga segera menyambutnya. Bangun, kamu telah banyak berkembang kali ini. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan tersenyum. Dia telah menempatkan 8 binatang iblis tanaman surga yang dia bunuh terakhir kali ke istana naga. Mereka sudah sepenuhnya diserap oleh anggota istana naga. Sekarang, di antara para murid istana naga, termasuk kepiting Ao dan selusin penguasa alam semesta lainnya dengan naga pemangsa level 2, ada total 28 petarung level 2 di istana naga. Dengan 28 penguasa alam semesta level 2 dan dia, kekuatan mereka tidak jauh lebih lemah dari aliansi 100 kota. Satu-satunya di istana naga yang lebih lemah dari aliansi 100 kota adalah penguasa alam semesta level 1 dan ksatria alam semesta. Lagi pula, mereka masih memiliki lebih dari 90 kota. Raja Naga, kudengar istana naga kita sedang bertarung dengan kekuatan. Sekarang naga pemangsa kita telah menyelesaikan peningkatannya, kapan kita akan melawan mereka? Mata kepiting Ao dipenuhi dengan semangat juang yang kuat saat dia berbicara. Hehe, jangan cemas. Kami akan segera mengambil tindakan. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan tersenyum. Ikuti aku. Kita akan menuju ke sungai Eternity First. Saat dia berbicara, dia pindah ke lokasi formasi teleportasi. Ao dia dan yang lainnya segera mengikuti di belakang dan melangkah ke formasi teleportasi. Berdengung. Perdana Menteri Gui, panggil Ao Yao dan formasi pembunuh iblis berkaki 8 lainnya. Ketika Wang Xian tiba, dia langsung menginstruksikan Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Ketika Perdana Menteri Gui mendengar perintah itu, dia segera menanggapi. Formasi langit iblis berkaki 8 dan yang lainnya sedang mencari kesempatan untuk memburu murid-murid kuat dari aliansi kota 100. Ao Yao bahkan berputar-putar di sekitar aliansi 100 kota. Saat ini, 100 Cities Alliance dipaksa ke posisi pasif oleh benih naga berduri. Benih naga berduri juga berputar-putar di sekitar kota tetap. Itu bisa muncul di satu kota atau kota lain. Singkatnya,
Untuk mencegah pengepungan oleh para ahli dari aliansi 100 kota, mereka tidak akan tinggal di sekitar kota yang sama untuk membunuh. Saat ini, aliansi 100 kota tidak memiliki metode yang bagus. Mereka hanya bisa melindungi bagian dalam kota, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa di luar. Baru-baru ini, tidak banyak orang dari 100 Cities Alliance yang meninggalkan kota. Jika mereka ingin pergi, mereka akan menggunakan cara khusus. Misalnya, mereka akan langsung kembali ke kerajaan dewa yang tersembunyi di luar. Kebanyakan dari mereka adalah para murid dan ahli dari 100 kota aliansi. Mereka mengasingkan diri dan bersembunyi selama puluhan ribu tahun. Berdengung, berdengung, berdengung. Salam, Raja Naga. Tidak lama kemudian, iblis berkepala 8 dan Ao Yao kembali. Bagaimana situasi aliansi kota 100 baru-baru ini? Wang Xian bertanya sambil tersenyum. Raja Naga, akan sulit untuk membunuh para murid dan pakar dari aliansi 100 kota sekarang. Mereka bisa bersembunyi di kota atau menggunakan formasi teleportasi untuk masuk dan keluar kota. Ao Yao melaporkan, minta semua spesies naga berduri untuk mundur. Tidak perlu bagi kita untuk terus membuang-buang waktu kita dengan mereka. Pengumuman, kami novel ringan. Silakan tandai situs baru kami. Maaf untuk ketidaknyamanannya. Terima kasih banyak. Wang Xian berkata dengan tenang, dia melihat iblis berkaki 8 dan berkata, Iblis berkaki 8, kalian berdua memiliki pemahaman yang lebih baik tentang aliansi kota 100. Pilih 15 kota. Salah satunya akan dijaga oleh penguasa alam semesta tingkat 2 sementara yang lain akan dijaga oleh penguasa alam semesta tingkat 1. Baiklah, Raja Naga. Raja Naga, apa yang akan kita lakukan kali ini? Iblis-iblis berkaki 8 dan Wang Xian mengangguk dan bertanya dengan mata berbinar. Kami akan menyerang secara langsung. Mata Wang Xian menunjukkan tatapan sinis. Kami akan segera menyerang dan menyerang 15 kota secara bersamaan. Serang 15 kota sekaligus. Mata Baki dan Mosa berkedip. Mereka mengamati sekeliling mereka dan melihat sekelompok ahli dari Istana Naga. Mereka sedikit mengangguk. Kekuatan ini sudah cukup. Istana Naga, dengan kekuatan kita, kita dapat dengan mudah menghancurkan 15 kota. Namun, kita mungkin masih menghadapi bahaya. Pemimpin aliansi dari 100 Cities Alliance memiliki kekuatan tempur dari penguasa alam semesta level 3. Baki berbicara, oleh karena itu, kita harus berhati-hati saat ini. Jika kita bertemu dengan pemimpin aliansi 100 kota, segera kabur. Wang Xian mengangguk. Aliansi 100 kota hanya memiliki satu penguasa alam semesta tingkat 3, dan itu adalah pemimpin aliansi 100 kota. Menurut informasi, pihak lain adalah seorang penyihir dan tidak memiliki harta bawaan tertinggi. Dia seharusnya tidak cocok untuk Wang Xian. Tentu saja, Wang Xian tidak bisa 100% yakin saat menghadapi orang terkuat dari kekuatan sebesar itu. Raja Naga, kupikir kita bisa menyerang 15 kota ini. Baki berkomunikasi dengan Mosa dan menuliskan 15 kota. 15 kota ini lebih dekat ke tempat ini dan akan memakan waktu lebih sedikit untuk terbang. Tentu, Wang Xian segera mengangguk ketika dia melihat itu. Apakah mereka berpikir bahwa mereka aman hanya dengan bersembunyi di kota? Kali ini, dia dan anggota Istana Naga telah mencapai tingkat kekuatan tertentu. Mereka pasti bisa membunuh jalan mereka. Kali ini, itu adalah pertarungan kekuatan yang nyata. Meskipun Istana Naga masih kalah dengan aliansi 100 kota saat ini. Namun, 100 Cities Alliance adalah aliansi yang longgar. Semua kekuatan tidak dikumpulkan bersama. Oleh karena itu, peluang Wang Xian dan yang lainnya berhasil membunuh sangat tinggi. Siap-siap. Setelah mengkonfirmasi 15 kota, niat membunuh muncul di mata Wang Xian. Aku akan berbohong untuk membawa kita satu per satu. Kali ini, mari buat aliansi 100 kota menjadi lebih menyedihkan. Meski 15 kota yang dia pilih adalah yang paling dekat dengan tempat ini. Jika mereka terbang, dengan kecepatan Wang Xian saat ini, itu masih akan memakan waktu 1 tahun. Lagi pula, ada 15 kota. Ada jarak yang jauh antara kota-kota. Selain itu, tidak ada formasi teleportasi saat ini. Butuh waktu lebih lama lagi untuk kepiting Ao berkepala 8 dan yang lainnya untuk menyelesaikan persiapan mereka. Jika itu bohong, dia akan bisa menyelesaikan semua persiapan dalam belasan hari. Ya, kepiting Ao berkepala 8 dan yang lainnya mengangguk. Segera,
Kebohongan datang setelah menerima pesanan. Dia mulai berteleportasi ke lokasi 15 kota. Waktu berlalu hari demi hari. Wang Xian menunggu dengan tenang di Istana Naga. Raja Naga, Mosa dan yang lainnya sudah mengaturnya. Kamu adalah satu-satunya yang tersisa. Setengah bulan kemudian, sosok Lai muncul dan dilaporkan. Ayo pergi. Wang Xian mengangguk.